Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali tentang buku ini. Jadi setiap pembelian buku ini akan dilengkapi dengan tabel kaidah-kaidah bahasa Urdu dan juga satu lembar berisi istilah-istilah yang digunakan di dalam buku ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara penggunaan buku ini beserta istilah-istilah yang ini dan juga bagaimana cara menggunakan tabel ini. Jadi ketiga-tiga ini sangat diperlukan dalam proses membuat suatu kalimat atau proses merangkai suatu kalimat nanti. Jadi target buku ini bagaimana kita itu kreatif, mampu membuat kalimat sesuai dengan kehendak kita. Contohnya saya akan pergi ke sana, saya akan pulang ke rumah, saya ingin makan durian contohnya, dan lain sebagainya. Oke, jadi sebelum dilanjutkan kawan-kawan, perlu diingat kembali buku ini mempunyai 3 bab. Bab pertama berisi kaidah-kaidah bahasa Urdu. Bab kedua berisikan cara menyusun kalimat, yakni penyusunan kalimat yang benar. Kemudian pada bab ketiga ada kosakata, baik kosakata kata kerja maupun kosakata kata benda dan kata sifat dan lain sebagainya. Oke kawan-kawan, bab ke-1 ini kaidah bahasa Urdu mengenai subjek, laki-laki, perempuan, atau dalam bahasa Arab muannas, muzakkar. Jadi bagaimana cara dan fungsi suatu subjek, objek, dan lain sebagainya. Ini insya Allah akan dibahas pada bab ke-1. Oke, jadi sekarang saya ingin memberikan contoh kecil pada bab kedua aja kawan-kawan. Oke, jadi kita lihat di sini ya kawan-kawan. Kita cari sampai pada bab kedua ya, stop. Oke, ini adalah praktek membuat kalimat. Jadi sebelum masuk ke sini, ini di sini ya bab kedua kawan-kawan. Jadi pada bab kedua ini, awal mula kita memasuki bab kedua akan kita menemukan tampilan seperti ini, praktek membuat kalimat. Jadi sebelum masuk ke praktek membuat kalimat, kawan-kawan, kita akan mendapati ini dulu, panduan untuk menuju ke praktek pembuatan kalimat. Oke, cara membuat kalimat akan dibagi menjadi 2, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Definisi singkat kalimat verbal. Oke, ini sudah dijelaskan di video-video sebelumnya kawan-kawan ya. Jadi ada kalimat yang mengandung makna pekerjaan dan kalimat yang tidak mengandung makna pekerjaan. Oke, lanjut lagi. Nah, ini subjek yang akan digunakan ya untuk membuat contoh kalimat atau praktek membuat kalimat ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ya langkah-langkah membuat kalimat nominal dan juga yang pertama langkah-langkah membuat kalimat verbal. Oke, kita lanjut lagi kawan-kawan. Istilah-istilah yang digunakan di dalam buku ini. Oke, ini ya kawan-kawan, ini istilahnya ini. Sama saja kawan-kawan, cuma agar lebih dipermudah maka kami membuatkan satu lembar baru seperti ini. Oke, lanjut lagi kawan-kawan. Oke, kita kembali lagi pada praktek membuat kalimat verbal. Oke, yang pertama simple present tense, waktu sekarang yang sederhana. Digunakan untuk mengungkapkan fakta, menceritakan suatu kejadian atau kebiasaan yang terjadi di masa sekarang. Oke, ini nanti dipahami ya kawan-kawan. Jadi ini rumusnya kawan-kawan. Rumusnya untuk level 1. Jadi nanti kami buat menjadi 3 level. Level ke-1 terdiri dari subjek, predikat. Nanti level kedua subjek, predikat, objek. Nanti level ketiga subjek, predikat, objek, keterangan. Itu dalam susunan bahasa Indonesia. Namun dalam susunan bahasa Urdu ini rumusnya kawan-kawan. Level 1 S1 ditambah V1 dan i'rab 1 ditambah to be. Oke kawan-kawan, ini tidak perlu dibingungkan ya kawan-kawan. Tidak perlu risau dan tidak perlu terlalu bingung dengan masalah ini. Karena insya Allah saya akan jelaskan mengenai masalah ini. S1, kita cukup melihat ini. Kita cukup mengambil selembar ini lalu kita cari. Apa itu S1? Subjek bentuk ke-1. Ya, dapat ya kawan-kawan. Di bab ke-1 pun ada, tapi untuk lebih mempermudah, kami telah membuatkan sebuah tabel juga. S1 ini ya. Jadi S1 ini ada saya, kami, kamu,
kamu atau kalian, Anda, dan hingga mereka. Ini ada yang laki-laki, perempuan, dan semuanya seperti itu ya. Masing-masing subjek terdiri dari laki-laki dan perempuan. Subjek bentuknya satu. Oke, contoh kita pakai saya. Nah, ini untuk laki-laki atau perempuan ini sama ya kawan-kawan, me. Jadi nanti subjek misalkan kita pakai saya, jadi me. V1 ditambah i'rab. Oke, kita cari sini V1 istilahnya ini. V1 artinya kata kerja yang telah dibuang nanya. Contohnya kar. Oke, jadi kata kerja yang telah dibuang nanya. Contohnya kar. Oke, kita cari V1 di bab ketiga, yaitu tentang kosakata. Nah, ini ya kawan-kawan kosakata ya. Nah, ini ya kawan-kawan bab ketiga kosakata. Ya ini ya, kosakata verba ya, artinya kosakata kata kerja. Jadi semuanya ini ada 100 kata kerja yang telah kami bagi, ada V1-nya, V2-nya, dan artinya. V1-nya ini sebagaimana yang telah dijelaskan di lembaran istilah ini. V1 adalah kata kerja yang telah dibuang akhiran nanya, contohnya kar. Oke, kita tinggal pilih salah satunya. Contohnya kita ambil banana yang artinya membuat. Oke, kita ambil V1-nya aja, yaitu bana. Nah, kalau V2-nya banana artinya membuat ya, sama ya kawan-kawan. Kita ambil V1-nya, yaitu bana. Oke, kita kembali lagi. Untuk kalimat positif ya kawan-kawan, S1 ditambah V1 dan i'rab. Jadi V1 dan i'rab ini digabung. Oke, i'rab 1. I'rab 1 itu apa? Kita lihat ya. Jadi harus cocokkan dengan subjek. Karena subjek yang kita ambil tadi adalah me yang laki-laki, maka i'rab 1-nya kita silakan cari secara mendatar. Ini ya i'rab ya. I'rab 1-nya adalah ta. Ya, dapat ya kawan-kawan. Jadi i'rab ke-1-nya adalah ta. Oke, kita kembali lagi ke rumus. Jadi i'rab ke-1 ditambah ta berarti bana ini nanti dia berubah menjadi banata. Ya. Jadi penulisannya V1 dan i'rab ini digabung karena nanti barengan ya kawan-kawan. Jadi sebagaimana kata kerja bana ini yang artinya membuat, maka ditambah dengan i'rab 1 yaitu ta, maka dia jadi banata. Jadi me banata ditambah to be 1. Oke, kita cari di tabel lagi. To be 1 pun kita harus cari sesuai dengan subjek yang kita pilih. Subjeknya saya laki-laki, me, terus cari ke to be 1 ya, dapat ya kawan-kawan, who. Oke, dapat. Jadi me banatahu, saya membuat. Ya, kayak gitu ya. Kalau untuk kalimat negatifnya, rumusnya S1 ditambah nehi ditambah V1 dan i'rab 1 dan to be 1 ya. Kayak tadi kawan-kawan, cuma bedanya ditambah nehi setelah subjek. Jadinya kayak gini. Me nehi banatahu, saya tidak membuat. Kemudian untuk kalimat interrogatif, ditambah kia, kemudian ditambah seperti yang di pertama ini ya kawan-kawan. Kia S1, terus ditambah V1 dan i'rab, terus ditambah lagi to be 1. Sehingga dia jadi kiame banatahu, apakah saya membuat? Ya, kayak gitu kawan-kawan. Ya, jadi seperti itu ya kawan-kawan. Kemudian kita coba buka lagi. Oke, jadi ini ya kalimat positif. Nah, ini tadi kan rumusnya kawan-kawan. Rumusnya seperti ini. Kalau Anda pahami cara kerja buku ini sama tabel dan istilah seperti yang telah kami sampaikan barusan, insya Allah Anda cukup dengan melihat rumus seperti ini, Anda sudah bisa membuat kalimat yang sesuai Anda inginkan atau yang Anda perlukan. Di samping kami hanya membuatkan rumus seperti ini, kami juga menambahkan contoh ya. Dan kami telah membuat tabel seperti ini yang dimana dia telah membagi-bagi. Ya, ini seperti contoh me katahu, saya makan ya. Ini kata, ini asalnya kana. Kalau V1-nya itu ka, sehingga ditambah i'rab 1. Kalau subjeknya meta, maka dia jadi me katahu ditambah to be ke 1 ya. Jadi untuk subjek me, to be ke 1-nya pun hu. Ini ya kayak seperti rumus yang tadi ya kawan-kawan. Oke. Nah, kemudian begitu juga dengan contoh lainnya, yaitu subjek yang berbeda-beda. Ada to, tum, up. Ini
masing-masing akhiran kata kerjanya berbeda dan kata kerja yang kami gunakan dalam contoh ini juga berbeda-beda. Dan begitu juga to be-nya sesuai dengan subjek yang ada di sini, subjek yang kami pilihkan sebagai contoh. Oke, kemudian di samping kami membuat contoh dengan bentuk tabel, kami juga meneruskan dengan bentuk kalimat ya, dengan susunan seperti ini ya kawan-kawan, dengan susunan penulisan secara langsung ya kawan-kawan, sehingga kawan-kawan pun insya Allah lebih bisa memahami dengan lebih baik, dengan lebih jelas lagi. Oke kawan-kawan, jadi ini sama ya kawan-kawan, ini sama aja, cuma penulisannya aja yang kami jadikan secara langsung seperti ini. Jadi itu seterusnya hingga nanti ada bentuk-bentuk waktu yang berbeda-beda, ada present perfect tense dan lain sebagainya. Ya seperti itu ya kawan-kawan pada bab yang kedua. Oke kawan-kawan, jadi itu yang kami sampaikan, barusan yang kami sampaikan yaitu tentang cara penggunaan buku ini dan cara penggunaan istilah-istilah ini, dan begitu juga cara penggunaan tabel ini. Jadi semuanya ada kaitannya kawan-kawan. Jadi insya Allah target buku ini gimana supaya kita itu mampu berbicara apapun. Oke baik teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.